Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan otomotif kita. Udah lama saya nggak update karena masih banyak kerjaan. Dan kali ini kita akan bahas motor yang pasti kalian udah tahu. Dan hari ini kayaknya udah makin ramai lagi karena mungkin motor ini cukup memorable bagi kalian. Ya, Yamaha Mio 5 TL. Mio ini keluaran tahun 2004 guys, dan baru jadi sebenarnya. Saya dapat ini dari mbak-mbak, dan mbak-mbaknya tuh nggak pernah dipakai karena mungkin untuk zaman sekarang udah cukup boros. Ya udah umur berapa mbaknya, sekitar 30-an seperti saya. Dan Mio ini adalah keluaran pertama tahun 2004, 2003 juga ada nih. Steppingnya bisa kalian lihat seperti ini, kotak-kotak seperti MotoGP. Dan ini adalah salah satu seri Mio pertama yang nggak ada stepnya. Stepnya di mana mas? Di sini. Itu nggak ada pijakannya bro. Nih, nggak ada pijakannya untuk Mio yang pertama. Jadi kalau kalian mijak itu di sini. Bedanya sama Mio yang sporty itu seperti itu bro. Nah di sini juga sama aja. Tuh, ada stepnya. Tidak ada stepnya. Nice. Nah Mio ini kalau standar itu cc-nya sekitar 113 cc dengan karbu vakum. Ya kapasitas tangkinya cukup kecil, 3,7 liter kalau nggak salah. Cuman saya anggap 3 liter aja, nggak sampai 4 liter. Jadi kesannya tuh seperti boros banget dulu ya motor ini tuh. Kayak jadi sahabat Pertamina, karena untuk matic-matic yang terbaru kan sudah injeksi, dan ini masih menggunakan karburator. Kita cek dalamnya. Set, dibuka, cetik. Bentar dulu, saya buka nih besek dulu. Puasa. Tangkinya tuh kecil banget coy. Nah, cuma segini. Lihatin, nih, kecil banget. Jadi seakan-akan tuh jadi sahabat Pertamina banget ya ini. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah salah satu motor matic pertama yang jadi trendsetter kala itu. Mungkin untuk teman-teman yang sekolahnya di tahun SMA tahun 2004 sampai 2010 pasti nggak asing banget dengan motor ini karena populasinya itu banyak. Tapi khususan yang nggak ada stepnya itu memang sedikit. Kalian bisa lihat tadi seperti yang saya contohin, memang untuk Mio yang seperti ini sedikit langka. Kemarin untuk warna kuning udah nggak usah ditanya lagi, pasti harganya wow sekali. Untuk motor ini yang paling saya suka adalah lampunya bro. Coba dilihat, lampunya di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan enaknya kalau motor ini tuh lampunya seperti ikut si stang mau kemana. Jadi nggak kayak motor matic sekarang yang umumnya ya. Umumnya itu lampunya di sini semua. Untuk lampu di sini ada custom. Lampunya Santana aja LED sini. Ini punya MX lama. Yang custom mungkin kalian bisa beli itu sekalian satu set di sini juga belum. Nah, sekalian yang belakang nih. Tuh. Sekitar 400 berapa gitu saya beli. Untuk Mio itu gokilnya itu masih banyak spare partnya di pasaran. Mungkin kalian bisa cek di online seperti bodi kasarnya ini. Terus di sini dashboard, terus yang di sini itu masih banyak. Jadi ketika kalian mau restorasi itu enak banget.
Dan uniknya motor ini, percaya nggak percaya, ketika standar dan posisi bore up itu lebih boros ketika posisi standar. Saya udah pernah buktiin, karena kemarin mungkin karena karburator saya itu udah lama ya, karena ini kan Mio dari tahun berapa. Tapi saya cek masih baik. Itu saya dapat itu sekitar 1 liter 30-an kilo lah. Dan ketika saya naikin di 130 itu enak bolo. Dan malah saya rasa itu lebih irit. Nggak tahu itu feeling saya apa enggak, tapi saya rasa itu lebih irit juga. Karena kemarin saya pakai karbu standar dengan cc 130-an lah, pakai seker sekitar 53,5. Itu dapatnya jadi 1 liternya itu rata-rata 38. Nah, untuk yang sekarang itu saya pakai seher 57, karena langkah Mio itu 57,9, sama kayak Vario injeksi kalau nggak salah ya, 57,9. Saya coba pakai seher yang 57. Itu dapatnya kan sekitar 147 cc. Dan saya rasa motornya juga jadi irit dan tarikannya lebih bertenaga. Mungkin buat teman-teman kalian yang pakai motor ajaib ini, motor jadul ini, Matic jadul ini, bisa komen di bawah apakah benar kalau di bore up itu makin irit. Tapi tergantung bore upnya loh ya. Kalau yang 200 cc ya pasti jadi sahabat Pertamina. Yang bikin motor ini itu jadi kelihatan boros karena motor ini tuh tangkinya kecil, satu, dia masih karburasi, beda dengan Matic sekarang yang rata-rata kan udah injeksi. Dan untuk part yang terpasang di sini, mari kita spill satu-satu. Let's go. Pertama, lampu tadi udah kita spill di sini. Nih, di sini. Kita pakai custom dan Jupiter MX-nya. Untuk velg kita pakai VND 6 Star dengan ban Maxxis ukurannya mana sih bolo? Ini 90/80. Velg VND 6 Star ini menurut saya itu salah satu velg yang paling ikonik, karena memang velgnya itu eye-catching menurut saya, dan sesuai dengan motor keluaran tahun segitu. Jadi auranya, vibes-nya itu masih dapat, nggak terlalu modern banget dan pas gitu. Mungkin untuk velg ini itu sekitar 1.7 kalau saya kemarin beli di Solo karena offline dan stoknya masih ada, dan warnanya saya pilih gold seperti itu. Untuk bodi itu orisinil semua. Dan untuk disk saya gunain Nui ini. Nah, untuk kaliper saya gunain Brembo 2P. Ini disknya kemarin harga berapa ya, 400 berapa gitu, kalau nggak 307 berapa gitu ya. Untuk ini pasti kalian udah tahu dimana belinya, harganya berapa. Dan ini selang rem cuma pakai TDR, udah cukup sih menurut saya, karena memang cuma buat harian dan buat gak racing-racingan. Dan ini untuk bottom masih menggunakan yang lama. Nah, untuk Matic yang pertama, untuk khususnya Mio, itu ada sedikit perbedaan di sini, John. Ini bautnya lebih besar dan susah carinya. Mintanya drat halus. Akhirnya saya bikin bracket sendiri, kasih baut L di sini. Dan ini baut kasar saya tancepin langsung, saya paksain sekalian buat kencengin di baut kasarnya L ini, karena untuk L yang seri seperti ini tuh kalau cari baut yang drat halus itu nggak ada. Nah, untuk bottom yang Mio pertama itu pasti ada ini bro. Ini sebenarnya kan wadahnya ini selang rem bawaan. Dan karena saya belinya ini terlalu pendek, saya jadi tetap saya pasang, cuman saya taruh di belakang seperti itu. Nah, oke, lanjut untuk variasi yang lain. Ini adalah spion 125Z. Saya beli di toko kuning Yamaha.
Ini adalah salah satu spion yang mungkin paling laris ya menurut saya di Mio dan untuk Matic yang lainnya, karena modelnya pas dan enak, tidak getar juga. Beli harga 125 kalau nggak salah. Nah, untuk speedometer saya gunain ini. Sudah terlihat. Nah, ini adalah speedometer merek JG, mungkin ini dari Taiwan ya. Untuk warnanya itu ada beberapa macam, kita sepil sekalian. Saya pasin dulu kameranya bro. Oh, ini adalah warna biru. Kalau mau diganti warna tinggal dihidupin ininya, cetek, terus setup di lampu jarak jauhnya. Ini ganti warna otomatis di sini. Merah. Nah, kalau saya suka yang biru karena motornya biru dan Yamaha itu pasti identik dengan warna biru. Dan Mio biru ini menurut saya adalah salah satu Mio yang paling berkesan buat saya, karena memang Yamaha satu identik dengan warna biru. Untuk yang warna yang lain mungkin saya suka juga, warna putih, silver, tapi saya paling suka warna biru karena menurut saya ini adalah warna yang paling memorable untuk sepeda motor keluaran dari Yamaha. Seperti itu. Lanjut, untuk knalpot saya gunain Bipro yang ini bro. Ini kemarin beri sekitar 700. Bipro CNC di sini. Saya pasti pakai baut bangunan. Karena kemarin saya pakai L, akhirnya lepas, terus tetap saya kasih baut ini, dan alhamdulillah aman Sulaiman. Bipro. Mas, suaranya seperti apa? Oke, kita sepil bolo. Suaranya halus banget guys, bahkan hampir sama seperti knalpot standar. Enaknya. Jadi untuk kalian yang nggak suka yang berisik-berisik, itu recommended. Posisi hidungnya seperti itu. Tampilannya itu ringan banget lah. Dan secara bobot memang lebih ringan. Suaranya juga oke. Dan asiknya ini itu nggak berisik, nggak ember seperti knalpot standar. Tampilannya juga oke, kecil seperti motornya, dan harganya juga lebih terjangkau. Kita spill lagi suaranya. Belakang sama, bannya sama, 90/80, ringnya 14 ya. Dan bannya sama, kita gunain Maxxis, gua nggak di endorse atau apa. Dan jujur ini ban yang enak, medium compound, well play banget. Untuk behel saya beli orisinil 5TL yang punya sporty ya, karena buat behel bawaannya kan yang besi itu bagus, tapi saya ingin rada kekinian sedikit. Mio pertama tapi behelnya sporty, jadi saya ganti yang ini. Untuk yang standar ori YGP itu biasanya ada serinya di sini bro. Bentar, tak sepil dulu. Tuh, ada kan 28D MK 9 nggak salah tuh. Nah, seperti itu. Dan untuk shock saya kasih Red It GP yang Supreme. Red It GP Supreme itu menurut saya enak, dan dari bawaannya itu ada 2 pair yang bisa digunain. Ini untuk yang sering sendiri pairnya, dan yang satu untuk LBS yang lebih berat. Kalau untuk sering motor yang boncengan itu dikasih ini ada, jadi kita beli ini ada 2 pairnya, sama seperti shock yang lain. Ada seperti itu, dan ini recommended banget, dan saya udah pakai ini udah lama. Bahkan di RE King saya itu juga pakai ini bro.
rekomen untuk harga segitu. Untuk yang ini saya dapat harga sekitar 1 juta, tapi harga enak banget. Harganya pas dan nggak begitu mahal dan cocok lah di kantong. Untuk karburasi maaf kita nggak bisa sepil karena di dalam. Kalau karburasi saya belinya itu punya RE King yang 3KA. Kalau sekarang itu harganya sekitar 700-an kalau nggak salah harganya. Nah, karena saya nggak suka yang ngok gitu, filter tetap kepasang. Cuman di sini saya kasih ralon kiri kanan untuk jalur napasnya. Jadi ketika nyuci dan lain-lain itu enak, tidak kemasukan air. Karena untuk mio yang seperti ini kalian tahu sendiri, biasanya businya itu bisa kemasukan air. Jadi saya usahakan motor selalu rapat di sini. Nah, seperti itu. Untuk keranjang andalannya tuh pasti saya masih gunakan keranjang bawaan orisinilnya di sini. Ya cukupan lah untuk jalan-jalan sama anak, istri, sore atau buat sendiri itu udah oke. Dan enaknya itu memorable banget untuk motor ini, asik buat jalan-jalan juga. Dan rawan trouble saya pikir nggak ada, karena untuk seri 5TL itu saya pikir adalah salah satu seri mesin yang kuat dari Yamaha juga. Dari 2003 mungkin dari sampai 2009 sampai Mio Smile itu masih menggunakan sama. Cuman untuk yang Mio yang ini itu soket CDI-nya berbeda ya. Kalau ini CDI standarnya saya lepas, saya ganti BRT yang hyperband. Itu CDI yang murah 550.000 kalau nggak salah kemarin saya dapat. Dan enak, motor itu nggak ada limitnya. Di gas itu oke aja gitu loh, nggak ada habisnya nafasnya. Karena mungkin ya memang CD-nya limitnya lebih kencang, lebih tinggi lah istilahnya. CD-nya kan di sini, di dalam sini. Seperti itu. Untuk oli mesin, Mas, oli mesin guna apa? Saya gunain oli mesin standar. Enggak, Mas, enggak spek bledosan, tidak. Ini adalah motor buat jalan santai dan harian. CVT standar di dalamnya. Untuk Mio seperti ini lebih oke, proper untuk yang orisinil aja ya. Untuk gramnya itu saya pakai berapa gram ya? 8 gram kalau nggak salah standar. Kalau standarnya kalau nggak salah itu 9 atau 10. Mungkin kalian bisa koreksi kalau ada yang tahu berapa gram standar untuk Mio ini. Untuk baut saya gunain L biasa THE. Ini udah oke dan cukupan. Enggak, Mas, nggak trouble, tidak. Ferguson daripada cepot dan dicolong, saya lebih suka proper ini. Karena kalau saya modif itu suka yang lebih ke fungsi, jadi lebih enak juga buat harian, nggak ada something trouble-nya. Dan untuk penampilan keseluruhannya seperti ini. Mio. Untuk body ini saya cari strippingnya susah banget ini. Saya beli orisinil. Harga berapa ya kemarin? 400.000 kalau nggak sih sini. Kalau sih yang di belakang itu ada yang jual sekitar 250.000 yang ini. Nah, untuk yang depan petir menyala. Kalau yang umumnya kan yang ada apinya ya. Kalau yang 2004 itu ada petirnya. Walaupun motornya nggak sekencang petir, tapi ya tampilannya eye-catching juga. Bisa lihat seperti ini. Set. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang motornya itu udah sisinya besar, maksudnya dari 113 Mio-nya naik ke 130, 150 dan seterusnya, kalau bisa ganti oli itu jangan seperti motor standar yang 2000 km baru ganti.
Ya kalau ini saya kasih 1.500 baru ganti. Kemarin saya ganti itu olinya masih utuh tuh, rapat nggak berkurang sama sekali dan aman. Jadi layanannya udah jadi. Kalau untuk setelah naik mesin pertama jangan langsung digeber bejek, jangan, kita kasih slow mo dulu biar penyesuaian mesin biar lebih enak. Oke, itu aja dari otomotif kita hari ini. Untuk teman-teman yang punya Mio seperti ini bisa komen di bawah, karena motor ini adalah satu motor yang mungkin cukup memorable buat kalian. Mungkin dulu ada yang punya pacar pakai motor ini, atau mungkin pacarnya pakai motor seperti ini. Tulis komentar kalian di bawah. Saya Alan dari Otomotif Kita. Selamat pagi, sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih.